Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Retno ya. Nggih, Bu. Nggih, siap besok. Pesertanya berapa, Mbak? 29, Ibu. 29. Oh ya, lumayan. Nunggu temennya dulu ya. Pesertanya masih 19. Dimulai aja ya, Mbak ya. Tak share. Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Ibu. Sudah terlihat. Oke ya. Oke. Kita mulai aja. Ya. Karena benda nanti ada rapat juga. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya melanjutkan kuliah nutrisi tumbuhan ya. Jadi yang lalu sudah disampaikan Bu Endang ya. Bu Endang itu saya kira sudah memberikan materi tentang apa macam-macam unsur hara sudah ya. Macam-macam unsur hara, kemudian bagaimana unsur hara itu diabsorpsi, ditransport masuk di dalam tubuh tumbuhan, kemudian juga ketersediaan unsur hara di dalam tanah sudah semua nggih? Sudah? Yang belum yang mana? Yang belum? Kan ada macam-macam unsur hara sudah ya?
Halo? Suaranya Benda terdengar? Terdengar Ibu. Oh ya, sudah disampaikan ya. Kalau Benda tanya unsur hara itu pengelompokannya apa saja? Gak ada yang tahu? Ya, jadi nutrisi tumbuhan itu kan sebenarnya unsur-unsur hara yang diperlukan ya, yang diperlukan oleh tumbuhan. Nah, unsur hara itu dikelompokkan menjadi unsur hara apa dan apa? Unsur hara esensial. Yang esensial tahu enggak? Unsur hara esensial tahu enggak? Unsur hara esensial dan non esensial. Untuk pengelompokan hara belum Ibu, baru sampai absorpsi dan transport hara Ibu. Dari yang dikasih Bu Endang kemarin. Ya. Iya, lah ini kan nutrisi tumbuhan ya, mestinya kalian sudah tahu kalau pengelompokan unsur hara, macam-macam unsur hara itu sebenarnya di fisiologi tumbuhan juga sudah pernah diberikan ya. Jadi nutrisi tumbuhan itu memang berupa unsur-unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan. Itu ada unsur hara esensial, itu unsur hara yang memang harus ada untuk mendukung pertumbuhannya ya. Kalau tidak ada, tumbuhan tidak bisa menyelesaikan siklus hidupnya ya. Kemudian unsur hara itu kalau esensial ya tidak bisa digantikan unsur yang lain. Misalnya kekurangan unsur N kok nanti digantikan unsur K, itu tidak boleh, atau sebaliknya. Jadi harus ada, unsur itu harus ada dan terlibat pada metabolisme langsung. Terus ada satu lagi unsur hara yang non esensial, itu unsur hara yang kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada bisa memperbaiki kualitas. Nah, itu contohnya NaCl, ya. Kalau unsur hara esensial tapi yang harus ada itu termasuk unsur hara ini makro dan unsur hara mikro ya. Unsur hara makro itu unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak ya. Jumlah yang diperlukan tanaman. Itu tanaman itu memerlukan unsur hara makro itu dalam jumlah yang banyak kalau makro ya. Jadi termasuk di sini adalah CHO, NSP, NPK, kemudian CA, MG, S. Ini dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Jadi kira-kira ya 1 gram per kilo gitu ya. Tapi kalau mikro itu dibutuhkan tumbuhan hanya dalam jumlah yang kecil gitu ya. 10 miligram ya per kilogram kira-kira seperti itu ya. Kemudian tadi yang unsur hara non esensial itu disebut juga unsur hara beneficial atau unsur hara fungsional ya. Saya kira untuk absorpsi sudah disampaikan ya. Jadi ini dibutuhkan dalam jumlah banyak ini karena memang ini terutama perannya itu mendukung
pertumbuhan, metabolisme, untuk menyusun, jadi berperan dalam menyusun struktural dari tubuh tumbuhan itu gitu. Jadi kenapa kalau memupuk itu kok NPK ya, karena memang NPK itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. N itu untuk apa toh fungsinya? Ya, Sintesis asam amin. Ya, Asam betul. Sebagai penyusun asam amino. Terus apa lagi? Sebagai penyusun protein tadi. Penyusun apa lagi? Klorofil ya, yang penting untuk proses fotosintesis ya. Proses fotosintesis. P juga seperti itu, fungsinya sangat besar ya. K juga seperti itu. Nah, K di sini meskipun bukan komponen penyusun tubuh, tapi dia perannya sangat penting dalam osmoregulasi ya. Jadi dalam mempertahankan keseimbangan osmotik ya pada sel-sel tanaman. Kemudian juga berperan pada transport karbohidrat dan lain sebagainya. Ini dibutuhkan dalam jumlah yang banyak gitu ya. NPK pupuk biasanya kan kalau memupuk NPK gitu ya. Nah, unsur hara mikro di sini meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, ini biasanya bukan hanya ya, tapi dia juga esensial, penting. Ini biasanya untuk sebagai kofaktor enzim ya. Nah, metabolisme itu kan perlu enzim. Nah, enzim itu kan dibutuhkan dalam jumlah yang kecil ya. Sehingga kofaktornya, penyusun enzimnya juga kebutuhannya hanya kecil, tapi harus ada gitu. Jadi ini harus diperhatikan untuk unsur hara mikro itu agar nanti suplai atau aplikasinya itu betul-betul bisa masuk terserap ke dalam tubuh tanaman. Biasanya mikro itu lebih pas itu kalau aplikasinya itu lewat pemupukan daun ya. Jadi bisa langsung ke sasaran gitu. Itu kemudian ini nutrien esensial bagi tanaman. Ini ada makronutrien, ada mikronutrien ya. Kemudian ini kebutuhannya itu berdasarkan ini approximate dry concentration ya. Jadi kandungannya besar, ini kandungan unsur makronya ini besar. Nah, ini digunakan sebagai dasar jumlah yang dibutuhkan tanaman. Jadi ini dalam persen ya, ini dalam persen. Kalau mikronutrien ini masih dalam ppm, jadi sangat kecil ya. 200 per berapa sejuta ya. Per sejuta itu per sejutanya itu kalau dibikin persen ini ya, ini kecil, ini sangat kecil. Kemudian ini yang atas ini makro dan mikro. Ini kalau diserap tumbuhan itu biasanya dalam bentuk apa? Tahu enggak? Dalam bentuk apa? Nah, ini jadi ionic forms ya, absorbed by plant. Jadi dalam bentuk ion. Tapi juga ada makro yang tidak diaplikasikan karena melimpah di alam ya. CHO ya, C itu sumbernya CO2, H itu sumbernya air,
Kemudian O itu bisa dari O2, bisa dari H2O. Nah, yang diaplikasikan ya biasanya lewat pemupukan itu adalah yang makro dan mikronutrien. Nah, penyerapan sudah ya. Sudah toh? Penyerapan sudah. Nah, penyerapan unsur hara itu bisa secara apa saja. Kalau unsur hara ya dalam bentuk ion tadi, dalam bentuk gas, dalam bentuk molekul air, itu bisa dengan cara apa saja absorpsinya. Nah, ini aliran massa tahu enggak? Jadi masuknya unsur hara itu bisa mengikuti ini mekanisme aliran massa, ya, mass flow atau bulk flow, ya. Jadi unsur haranya itu diabsorpsi, ya, digerakkan melalui aliran massa. Ini dasarnya apa kalau aliran massa? Arus apa? Yang difusi nggih, Bu? Enggak, yang aliran massa. Jadi berupa massa. Massa air. Air unsur haranya terlarut di air itu. Kata apa? Arus? Transpirasi. Iya, jadi dengan transpirasi itu penguapan ya, dengan pergerakan uap ya, dari tanaman ke udara itu akan menggerakkan pergerakan unsur hara ya, mulai dari tanah menuju ke dekat akar, kemudian diabsorpsi akar, dari akar naik ke batang ke daun, itu bisa digerakkan oleh transpirasi ini. Jadi transpirasi kan kehilangan massa uap. Uap itu hasil perubahan dari air, ya. Air yang menguap. Air ketika terkena panas ya pada siang hari itu akan berubah menjadi uap, ya. Kalau siang hari uap di atmosfernya rendah, sementara di dalam tanamannya sendiri itu tinggi, sehingga tekanan uap yang tinggi itu berdampingan dengan atmosfer yang tekanan uapnya rendah, maka ini akan terjadi penguapan. Jadi pengurangan air kalau begitu ya. Nah, pengurangan air di daun itu akan mendorong pergerakan ya, pengisian air di daun oleh jaringan-jaringan yang ada di dekatnya. Jaringan di dekat stomanya ya. Kemudian di jaringan daun secara keseluruhan, kemudian daun itu nanti akan disuplai dari batang, kekosongan pada batang akan diisi dari akar ya. Jadi terjadi aliran yang sinambung ya, itu yang akan membawa absorpsi dan transportasi unsur-unsur hara. Nah, ini yang difusi, itu bisa juga dengan cara difusi ya, difusi. Jadi asal ada perbedaan jumlah unsur hara atau jumlah air, maka akan terjadi perpindahan ya, dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Nah, kemudian ini intersepsi. Ini ion diambil akar ketika akar berkembang dalam tanah. Akar semakin memanjang lebih jauh di dalam tanah ya. Unsur hara yang telah tersedia di sekitar perakaran tanaman selanjutnya melalui proses dapat diserap ke dalam akar tanaman. Nah, ini bisa secara aktif ya, dengan menggunakan ATP dari proses metabolisme.
Ya, ini tergantung dari konsentrasinya. Ya. Kalau konsentrasi di dalam tumbuhannya lebih besar, ya tentu untuk masuknya perlu energi. Kemudian juga memilih penyerapan atau unsur hara itu masuk ke sel tanaman, itu harus menembus membran sel. Nah, membran sel itu kan sifatnya selektif permeable. Itu akan memilih unsur-unsur tertentu dan ada berbagai macam mekanisme ya, ada difusi sederhana, ada difusi terfasilitasi ya. Ada transport aktif ya yang menuangkan ATP dan lain sebagainya. Nah, ini untuk penyerapan unsur hara ini ya. Saya kira sudah disampaikan ya. Jadi lewat bulu-bulu akar, kemudian menembus dinding sel, kemudian menembus membran sel, akhirnya sampai ke plasma sel. Ya. Kemudian untuk bergerak sampai pada jaringan yang dalam, maka harus melewati dari satu sel ke sel yang lain. Itu bisa dengan simplastik dan bisa dengan apoplastik. Ya. Saya kira sudah disampaikan ya. Sudah, Ibu. Oke. Nah, sekarang unsur hara makro. Ini unsur hara makro itu di samping C, H, O. Ya. CHO itu kan, kalau CHO itu kan tadi dari CO2, dari H2O, dari O2 ya. Itu tidak diaplikasikan ya. Jadi untuk mekanismenya saya kira kalian juga sudah tahu ya, bisa dengan difusi sederhana. Kalau gas itu bisa dengan difusi. Kalau air ya tadi bisa bermacam-macam tadi ya, bisa aliran massa, bisa difusi juga ya. Nah, ini nitrogen. Nitrogen tadi perannya saya kira sudah ya, bisa sebagai komponen protein, bisa sebagai penyusun asam amino, bisa sebagai penyusun apa lagi? Banyak ya. Nitrogen ini perannya sangat banyak ya. Nah, ini di dalam tanah N itu bisa diserap tumbuhan, itu harus dalam bentuk ion. Nah, di sini nitrogen itu bisa diserap dalam bentuk anion berupa nitrat dan bisa berupa kation ya, atau amonium NH4 ini. Atau nitrogen dalam tanah itu juga tersedia ada dalam bentuk organik. Jadi masih terikat pada senyawa-senyawa organik ya, dalam bahan organik. Bahan organik dalam tanah itu apa? Contohnya apa bahan organik dalam tanah? Yang bisa sebagai sumber nitrogen. Ini belum tersedia bagi tanaman ketika masih dalam bentuk organik. Contohnya apa? Contohnya? Ya banyak ya, seresah. Apa hanya dari tumbuhan saja? Bisa seresah. Sisa-sisa. Daunan itu ya. Iya, daun-daun ya. Bagian-bagian tanaman yang sudah tua, sudah mati, kembali ke tanah. Itu menyusun bahan organik tanah. Apanya itu? Tidak ya. Termasuk dari kelompok hewan. Ya betul, hewan yang sudah mati. Ya. Kemudian apa lagi?
kotoran-kotoran hewannya itu juga bahan-bahan organik. Ya. Tuh. Jadi sebagian besar N itu dalam tanah dalam bentuk organik ini. Nah, ini belum tersedia. Nah, untuk bisa tersedia maka harus dimineralisasi terlebih dahulu atau didekomposisi, dikomposkan, ya. Dekomposisi harus dipecah, harus diuraikan dulu. Ya, jadi bahan organik itu biasanya penyusunnya senyawa organik, bisa karbohidrat, lemak, ya, protein. Nah, itu harus namanya harus dimineralisasi terlebih dahulu. Jadi N-organik itu organiknya apa? Senyawa organiknya apa kalau N? Bisa berubah. Senyawa kompleksnya apa? N. Senyawa apa? Senyawa karbohidrat? Senyawa protein, lemak? Protein, Ibu. Iya, protein ya. Jadi protein itu senyawa organik dalam bentuk N itu harus dimineralisasi terlebih dahulu. Jadi protein diubah menjadi senyawa sederhana lebih dahulu, dihidrolisis menjadi apa namanya, asam penyusun protein. Asam Jadi amino. iya, menjadi asam amino, kemudian asam amino mengalami amonifikasi, jadi melepaskan gugus aminnya, amonia. Nah, kemudian amonia dalam tanah itu nanti akan mengalami proses namanya nitrifikasi. Nitrifikasi oleh nitrosomonas dan nitrobakter itu menjadi nitrat. Jadi amonium menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat. Nah, amonium nitrat itu barulah ini merupakan available nitrogen. Ya. Jadi nitrogen yang available, yang tersedia, ya. Yang tersedia itu yang bisa diabsorpsi oleh tanaman. Selebihnya tidak bisa diabsorpsi oleh tanaman. Nah, kemudian ini unavailable itu nantinya di dalam tanah akan diimobilisasi, diasimilasi. Tadi bisa diabsorpsi oleh tanaman, bisa diabsorpsi oleh mikrobia dan lain sebagainya. Itu diubah dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks kembali. Itu. Ini kalau organik. Nah, seringkali kita itu memberikan suplai nitrogen itu juga melalui pemupukan yang bahannya itu adalah pupukan organik itu, ya, pupukan organik. Jadi sumbernya itu bisa apa, sumbernya berupa apa? Sumber pupuk N itu yang sudah sering kalian jumpai. Sumber pupuk N berupa urea, ya. Urea, kemudian amonium nitrat, kalium nitrat, itu sebagai sumber pupuk N. Nah, kalau pupuknya anorganik, pupuk buatan pabrik ya, itu lebih pasti dari segi jumlahnya, kemudian dari segi ketersediaannya itu lebih pasti. Lebih pasti dalam mensuplai pertumbuhan tanaman. Jumlahnya bisa dipastikan, jenisnya apakah nitrat,
apakah amonium itu juga bisa dipastikan. Itu cuman nanti pada pemupukan nanti akan ada kelebihan dan kelemahan dari pupuk organik dan anorganik itu. Nah, kemudian nitrogen dalam tanah itu berasal dari ini bahan organik tadi sudah ya. Bahan organik itu macam-macam juga ya. Jadi kalau kita mengaplikasikan pupuk organik pada tanah itu yang perlu diperhatikan itu adalah nilai ini CN rasio. Rasio antara C dari bahan dan N. Ketika CN rasionya itu rendah, ini berarti pupuk ini adalah pupuk yang sudah matang. Pupuk yang sudah terdekomposisi lanjut. Ya. Karena berarti kalau ini rendah, ini N-nya kan tinggi, penyebutnya tinggi. Ya, jadi sekitar yang bisa diaplikasikan itu sekitar 10 sampai 20. Ya. Kalau di atas itu maka istilahnya itu pupuknya belum matang. Itu kalau diaplikasikan pada tanaman itu justru nanti akan merugikan tanaman. Ya. Tanamannya akan menjadi kurang subur gitu. Sehingga kalau kita mempunyai bahan organik dan CN rasionya itu masih tinggi, maka ini harus dikomposkan terlebih dahulu, dimatangkan terlebih dahulu sehingga CN rasionya itu bisa turun ya. Nah, ini dilakukan analisis namanya ya. Dilakukan analisis berapa kandungan C organiknya dan berapa kandungan N-nya. Ya, dari nilai C dan N ini nanti akan bisa diketahui nilai CN rasionya apakah sudah mencapai 10 sampai 20 atau belum gitu. Nah, kecepatan dekomposisinya itu tergantung dari CN rasio awalnya. Kalau CN rasio awalnya sangat tinggi ya 70 atau bahkan 100, itu biasanya bahan-bahan material-material yang kaku ya, yang keras seperti jerami ya, jerami padi. Setelah itu kayu-kayuan itu CN rasionya tinggi. Nah, itu perlu waktu lama dan perlu treatment tertentu untuk bisa mempercepat matangnya bahan-bahan yang CN rasionya tinggi. Itu harus diperhatikan. Nah, biasanya kematangan pupuk organik itu juga bisa dideteksi dari suhunya. Itu juga bisa. Kalau masih panas berarti prosesnya itu masih aktif ya. Itu belum matang dan kalau temperaturnya tinggi itu juga akan mempengaruhi kehidupan tanamannya. Gitu. Kalau suhunya sudah turun, kemudian baunya itu juga sudah kayak bau tanah ya, itu artinya komposnya itu sudah matang. Nah, kemudian nitrogen dari tanah itu di samping dari bahan organik ya, bahan organik tadi bisa dari guguran seresah ya, dari bahan-bahan tanaman yang sudah mengalami kematian, kemudian eksudat dari tanamannya, kemudian dari apa itu sisa-sisa hewan yang sudah mati, mikrobia, itu semua termasuk bahan-bahan organik ya. Itu N dalam tanah itu juga berasal dari pengikatan nitrogen udara, N2 udara oleh mikroorganisme. Ya. Tanaman sendiri tidak bisa memanfaatkan N2 dari udara. Padahal N2 di udara itu kan melimpah ya. Nah, sayangnya tanaman sendiri itu tidak bisa ya, tidak bisa
fiksasi mengikat N2 dari udara. Ya, yang bisa itu adalah mikrobia. Ya. Nah, di sini tanaman untuk bisa memanfaatkan N2 dari udara itu caranya harus bersimbiosis, ya. Harus hidup bersama dengan, contohnya kalau pada kacang-kacangan, pernah enggak melihat akar tanaman kacang-kacangan ya? Ada yang pernah melihat? Ya. Ya, nanti kalau jalan-jalan ya ada kacang-kacangan itu coba itu dicabut gitu. Nah, itu nanti dilihat akarnya itu banyak yang mengandung bindil-bindil akar seperti ini. Jadi ini merupakan hasil simbiosis ya. Hasil simbiosis antara akar tanaman legum dengan rhizobia ya. Kemudian juga azolla dengan anabaena ya, dari paku-pakuan ya dengan anabaena ya. Kemudian ini yang simbiosis ya. Kemudian dari bakteri hidup bebas sendiri di dalam tanah itu juga yang non simbiotik ya. Itu juga banyak yang mampu melakukan fiksasi N2 ini dari udara ya, seperti Azotobacter, kemudian Clostridium ya. Itu memfiksasi nitrogen dan turut memperkaya nitrogen yang ada di dalam tanah sebagai sumber nitrogen nyata tanaman. Gitu. Nanti kita akan bicarakan tentang penambatan nitrogen ini ya, legum ya, kemudian juga azolla ini contohnya ini pada legum ini seperti ini ya, hasil simbiosisnya itu berupa bindel akar. Nah, pertanyaannya apakah bindel akar ini selalu bisa efektif menambah nitrogen? Nah, itu ternyata tidak. Jadi membentuk bindel akar, tapi penambatan nitrogennya ada yang tidak efektif. Ya. Nah, itu nanti bisa dideteksi ya dengan membelah bindel akarnya itu. Ketika warnanya merah, maka bindel akar itu efektif dalam menangkap nitrogen. Tapi kalau pucat itu artinya tidak efektif. Nah ini azolla ya, azolla pinnata ini juga apa itu bersimbiosis ya, bersimbiosis dengan anabaena. Ini struktur mikroskopiknya seperti ini ya. Jadi ini ada akinet, kemudian granulation in cell ya. Nah ini sel-sel yang bersimbiosis ini biasanya akan besar seperti ini. Nah ini mungkin kita fokuskan untuk yang bakteri Rhizobium ya. Ini bakteri Rhizobium ini kelompok bakteri yang hanya bisa memfiksasi nitrogen atmosfer bila berada di dalam bindel akar hostnya, ya, mitranya, yaitu tanaman legum. Nah ini harus hati-hati juga bahwa kita tahu bahwa Rhizobium itu spesiesnya juga sangat beragam ya. Jadi ada Rhizobium japonicum dan banyak Rhizobium yang lain. Kemudian juga legumnya itu juga mempunyai spesies yang sangat beragam kacang-kacangannya ya. Ada kacang apa saja? Kacang tanah, ada kacang apa lagi? Ada kedelai,
ada kacang merah. Nah, itu harus hati-hati karena harus ada spesifikasi. Jadi kedelai misalnya itu hanya akan aktif menambah nitrogen ketika bersimbiosis dengan rhizobium yang spesifik. Ya. Jadi ketika kacang-kacangan itu tidak ketemu dengan rhizobium yang spesifik, mungkin bisa membentuk bintil akar, tetapi tidak efektif dalam menambah nitrogen. Biasanya warnanya pucat itu tadi, ada bintil akarnya tetapi pucat gitu. Nah, di sini bintil akar yang efektif itu bisa diketahui ketika kita membelah bintil akarnya, kemudian warnanya itu berwarna merah, itu menunjukkan bahwa bintil akar tersebut efektif dalam menambat atau memfiksasi nitrogen udara. Jadi warna merah itu mengindikasikan adanya pigmen yang namanya pigmen leh hemoglobin. Jadi leh hemoglobin ini sebenarnya singkatan ya. Legum hemoglobin. Jadi kayak hemoglobinnya manusia ya. Hemoglobinnya manusia, hewan, itu kan fungsinya adalah mengikat oksigen. Jadi ketika hemoglobin ini ada dan mengikat oksigen, maka warnanya itu akan berwarna merah. Gitu. Itu terjadi pengikatan hemoglobin dan oksigen itu akan berwarna merah kayak warna merah darah itu ya. Itu kemudian juga efektivitas pengikatan pembentukan bintil akar itu juga sangat ditentukan oleh kandungan nitrogen ya yang terdapat di dalam tanah. Nah, ini bisa sebagai bisa dibuktikan ya melalui penelitian. Silakan kalau nanti kalian tertarik untuk bisa menganalisis, mengetahui pengaruh kandungan nitrogen ya di dalam tanah. Jadi sebenarnya yang menentukan efektivitas fiksasi nitrogen itu adalah enzim ya. Ada enzim nitrogenase. Ada enzim nitrogenase itu dia akan aktif ya, akan ditingkatkan aktivitas penambatannya ketika N yang tersedia di dalam tanah itu rendah ya. Jadi ketika N di dalam tanah yang diabsorpsi oleh tanaman itu rendah, maka enzim nitrogenase itu justru akan terpatu. Jadi defisiensi N itu akan membantu aktivitas nitrogenase dalam menambat N2 dari udara. Tetapi ketika ketersediaannya itu sudah tinggi, maka aktivitas nitrogenasenya itu akan turun. Ya. Jadi di sini artinya bahwa aktivitas nitrogenase itu bisa ditingkatkan dengan mengkondisikan agar supaya kondisi lingkungan tanahnya itu dalam kondisi defisiensi. Jadi tidak usah khawatir ketika kita melakukan budidaya tanaman ya terkait dengan kebutuhan nitrogennya itu ketika rendah. Ini khusus untuk kacang-kacangan ya karena memang punya kemampuan untuk bersimbiosis dengan rhizobium.
itu akan bisa terpenuhi dari nitrogen yang difiksasi oleh nitrogenase itu, atau dipacu dengan misalnya kita dalam budidaya tanaman padi, ya. Tanaman padi itu ketika kita tidak melakukan pengaturan pola tanam, jadi padi secara terus menerus gitu ya, terus menerus itu tidak bagus karena dia akan mengalami pemiskinan, ya. Pemiskinan unsur hara, ya. Akan diabsorpsi terus, N-nya itu akan diabsorpsi terus, tetapi itu akan lebih bagus kalau di pola gilir, ya, gilir tanam itu. Jadi setelah padi yang setelah N-nya diabsorpsi oleh padi, maka nanti akan bisa diperkaya dengan menanami tanaman kacang-kacangan pada musim tanam berikutnya. Nah, ketika kita memanfaatkan seresah dari padinya, ya, jeraminya, itu kan dia CN rasionya sangat tinggi, ya. Jadi N-nya rendah. Jadi ketika kita menggunakan jerami padi, ya, jerami padi pada media tanam untuk penanaman kacang-kacangannya, itu akan memacu kondisi N yang rendah tadi, akan memacu aktivitas enzim nitrogenase dari rizobiumnya. Atau bisa juga dengan menggunakan jerami-jerami yang lain gitu. Silakan nanti bisa jadi penelitian, kalau kalian tertarik silakan aja. Kalau di kita kayaknya belum banyak yang meneliti ini, ya. Jadi misalnya pengaruh jenis bahan organik, ya, terhadap aktivitas enzim nitrogenase. Itu nanti analisisnya biasanya pakai GC, ya. Pakai GC itu dengan menggunakan asetilin untuk mengukur aktivitas nitrogenasenya. Nah, ini proses pembentukan bintil akar, ya. Jadi diawali proses infeksi, ya. Kemudian setelah infeksi yang membuat luka, kemudian penetrasi masuk ke rambut akar, kemudian membentuk benang infeksi, ya. Setelah masuk kemudian membentuk benang infeksi. Ini sebagai jalan masuk ke jaringan yang lebih dalam, ke korteks. Kemudian setelah itu bakterinya mengalami perubahan bentuk yang lebih besar. Itu namanya bakteroid. Nah, bakteroid ini selanjutnya akan merangsang pertumbuhan sel-sel di sebelahnya, ya, sehingga pembelahannya itu semakin cepat hingga nanti akan tumbuh keluar, ya, membentuk bintil akarnya, ya, seperti ini, ya. Bintil akar seperti ini. Jadi infeksi masuk, ya, lewat bulu akar ini, kemudian membentuk benang infeksi masuk ke jaringan yang lebih dalam dan merangsang pembelahan sel-sel yang ada di sekitarnya, gitu. Sehingga kemudian akan tumbuh keluar membentuk bintil akar ini. Nah, ini bentuk simbiosisnya, ya, simbiosis mutualisme, ya. Jadi tanaman memberikan gula, ya, hasil fotosintesis, kemudian diberikan ke rizobium, ya. Nah, sebaliknya rizobium akan memberikan nitrogen yang difiksasi, ya, ke tanamannya. Itu bentuk
simbiosis mutualisme antara rhizobium dan legum gitu. Nah, ini fungsi N, saya kira sudah tahu ya, sudah sering kita pelajari ini sebagai penyusun klorofil ini ya. Ada CHONS-ENMG ya. Penyusun klorofil ini memperbaiki pertumbuhan vegetatif ya, sehingga kalau kita ingin merangsang pertumbuhan vegetatifnya ya berikan pupuk N yang tinggi gitu. Kemudian penting untuk menentukan protein. Bagaimana kalau tanaman kekurangan nitrogen? Nah, ini biasanya ini menguning ya. Jadi mengalami klorosis, kekurangan klorofil dan menjadi kuning. Ya. Nah, biasanya menguningnya daun ini terjadi pada, coba ini dilihat ini ya, ini pada hamparan penanaman ini yang menguning ini adalah daun-daun yang ada di bagian bawah ke atas ini. Bawah ya, Bu? Iya. Di bagian bawah. Ini karena apa? Karena apa ini? Tempatnya klorofil itu. Tempatnya klorofil bukan. Tempatnya klorofil masuk di bagian bawah. Di atas ada enggak? Ada juga kan? Iya, Bu. Iya. Jadi ada yang tahu? Ini terkait dengan ini mobilitas. Ya. Jadi kemampuan untuk ditransport di dalam tanaman. N ini termasuk unsur hara yang sifatnya mobile, yang mudah ditransport. Ditransport dari organ yang tua menuju ke organ yang muda. Kalau kekurangan, ya, kalau dalam kondisi defisiensi atau kekurangan, maka N pada daun yang tua itu ditransport ke bagian yang muda. Sehingga kalau tanaman itu kekurangan unsur yang mobilitasnya tinggi, maka yang terjadi terlihat terlebih dahulu adalah bagian yang tua. Karena pada saat defisiensi, cadangan yang ada di daun yang tua itu akan ditransport ke bagian yang muda, sehingga klorosisnya itu terlihat terdeteksi terlebih dahulu pada daun yang muda. Itu tanda kalau tanaman kekurangan N yang merupakan unsur hara mobile gitu. Nah, kalau kelebihan unsur N itu artinya tanaman itu akan mempunyai pertumbuhan vegetatif yang bagus, yang melimpah. Nah, tapi justru itu akan bisa menghambat pemasakan atau terbentuknya bunga. Jadi akan menunda fase reproduktifnya. Itu. Kemudian mudah terserang hama dan penyakit, batang lemah dan mudah roboh. Nah, itu tadi tentang absorpsi, tentang pentingnya unsur hara, tentang ketersediaan N ya. Tapi N sendiri itu juga bisa hilang dari tanah. Ya. Hilangnya karena apa? Ya. Bisa karena diimobilisasi oleh mikroorganisme. Jadi diabsorpsi oleh mikroorganisme. Seperti tadi, misalnya kita mengaplikasikan bahan organik yang CN rasionya masih tinggi. Jadi artinya di dalam tanah itu kekurangan
unsur nitrogen. Nah, kalau nitrogennya rendah dalam tanah, maka tanaman ini akan berkompetisi dengan mikroorganisme ini. Akan berkompetisi dengan mikroorganisme dan menang mikroorganismenya. Karena mikroorganisme itu kan percepatan tumbuhnya lebih cepat ya. Gitu. Jadi diimobilisasi oleh mikroorganisme atau oleh tanaman. Jadi N di dalam tanah itu jumlahnya itu sangat tergantung dari banyaknya yang diserap oleh tanaman dan mikroorganisme. Kemudian N dalam bentuk NH4 dapat diikat oleh mineral pilit. Jadi ada ya, N-nya itu ada di dalam tanah, tetapi dalam bentuk terikat. Jadi ini lempung. Pilit itu kan partikel-partikel tanahnya itu kayak akan muatan negatif. Nah, ini akan mengikat kation. Akan diikat kuat pada lempung ini sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Artinya akan menurunkan jumlah N yang dapat diabsorpsi oleh tanaman. Nah, kemudian N dalam bentuk nitrat, ini karena kation itu tidak diikat kuat oleh partikel-partikel tanah. Nah, ini karena mobilitasnya tinggi, dia akan mudah tertuci. Dia akan mudah terbawa oleh aliran air, akan terbawa oleh air hujan, tetesan air hujan, kemudian oleh aliran air. Ini yang namanya leaching, ya, leaching atau mengalami pencucian. Kemudian hilang juga N dari tanah itu ketika kondisinya anaerob, ya, kondisi genangan itu anaerob, itu akan mengalami denitrifikasi. Jadi N tadi NO3 itu kalau mengalami denitrifikasi itu akan menghasilkan N2 itu hilang ke atmosfer ya. Jadi NO2, NO3 atau nitrat menjadi nitrit menjadi N2. Jadi artinya hilang dari tanah. Ini denitrifikasi ini bisa disebabkan oleh mikroorganisme yang anaerobik. Kemudian mengalami volatilisasi. Ini tadi ya, ketika dalam bentuk NO2 atau N2 itu akan bisa hilang dalam bentuk gas. Nah, ini soil nitrogen cycle. Jadi tadi ini ada soil N reserve, ya, jadi cadangan N di dalam tanah. Itu berasal dari mana? Berasal dari sisa-sisa tanaman, bisa berasal dari manur, ya, kotoran hewan, ya, dari apa itu makanan hewan. Ya. Ini akan menyusun cadangan N pada tanah, kemudian ini akan mengalami mineralisasi atau dekomposisi. Jadi protein menjadi amonium, asam amino menjadi amonium, amonium menjadi nitrat, mengalami nitrifikasi. Ya. Jadi nitrat, selanjutnya nitrat ini bisa tersimpan ya diimobilisasi sebagai cadangan N tanah kembali. Jadi ini diimobilisasi, diserap untuk pertumbuhan mikrobia, untuk pertumbuhan hewan ya. Ini akan bisa menyusun N di dalam tanah lagi gitu. Kemudian nitrat juga mengalami denitrifikasi. Kemudian N di
dalam tanah itu juga bisa berasal dari fertilizers, dari pupuk. Kemudian N itu juga bisa terbawa oleh air hujan. Kemudian ini tanaman, ini setelah mengabsorpsi nitrat itu ada hasil panennya, ada panennya yang harus dipindahkan dari tanah ini. Jadi ini artinya dengan pemindahan ini akan ada pemiskinan ya, pemiskinan unsur hara itu yang harus digantikan, dengan melakukan suplai unsur-unsur hara, bisa melalui pemupukan baik organik maupun anorganik gitu. Itu tentang N ya. Tentang N. Ada pertanyaan sampai di sini? Kemudian jadi unsur hara makro itu ada banyak sebenarnya ya, tapi yang penting itu untuk N ya, untuk N, kemudian P itu juga penting ya, unsur hara yang utama yang sering diaplikasikan melalui pemupukan karena memang di dalam tanah rendah untuk NPK itu ya, karena sifatnya yang tadi, sifatnya N yang tadi yang sebenarnya ada tetapi tidak tersedia karena diikat oleh partikel tanah, ada tetapi mudah tercuci ya, jadi rendah di dalam tanah. Kemudian ada yang dipanen, dipindahkan ke tempat yang lain sehingga memang harus dilakukan pemupukan N itu sendiri. Demikian juga untuk P ini ya. Jadi P itu juga kalau ini pergerakannya lambat di dalam tanah. Pencucian tidak masalah karena memang pergerakannya lambat dan P ini itu banyak terikat oleh partikel-partikel tanah. Jadi ini P itu bergerak lambat dalam tanah, pencucian bukan masalah, kecuali pada tanah yang berhasil. P lebih banyak berada dalam bentuk anorganik dibandingkan dalam bentuk organik. Nah ini lebih rendah daripada N memang kebutuhannya ya. Kemudian dalam tanah kandungan P total bisa tinggi tapi hanya sedikit tersedia bagi tanaman. Ya. Karena apa? Karena tadi jadi P itu akan banyak terikat oleh partikel-partikel tanah. Dan pengikatan ini dipengaruhi oleh pH. Baik pada pH rendah, pH asam, maupun pada pH yang tinggi itu sama-sama dalam bentuk terikat. Ya, jadi kalau pada pH yang rendah, sebentar. Nah ini loh. Kalau pada pH yang rendah, tanah yang masam, ini pada pH yang masam, ini kan kelarutan Fe dan Al tinggi. Sehingga kalau ada P, maka P ini akan bereaksi dengan Fe dan Al. Ini merupakan bentuk yang tidak tersedia bagi tanaman. Jadi ada fiksasi P. Sebaliknya pada kondisi basah, ini P ini juga terikat oleh kalsium yang larutannya tinggi. Ya, ini akan mengendap ini kalsium fosfat ini dan tidak tersedia juga bagi tanaman. Ya, yang ketersediaannya tinggi itu pada pH berapa? Ada yang tahu? pH berapa kira-kira? Yaitu pada pH bukan asam, bukan basa, tapi pada pH
yang netral ya. Sehingga kenapa kalau budidaya tanaman itu biasanya ada pengapuran ya. Pengapuran itu biasanya untuk tanah masam ya. Tanah masam itu tanah yang pH-nya rendah. Itu dilakukan pengapuran agar pH-nya menjadi netral. Nah, pH yang netral itu pH yang bagus ya. pH yang membuat kelarutan kebanyakan unsur-unsur hara itu tinggi ya. Jadi hampir semua unsur hara itu pada pH netral itu dalam keadaan yang terlarut atau tersedia. Sehingga dikatakan kalau pH-nya terlalu asam, pH-nya itu terlalu basah, ya itu tanah yang bermasalah. Itu harus dinetralkan terlebih dahulu. 30-50% dari P total dalam tanah itu dalam bentuk bahan organik. Nah, ini rasio C, N, dan P. C itu sangat tinggi ya, 100%, N-nya itu 10%, P-nya itu 1. Perbandingannya ini, ya, perbandingan kandungan C, N, P atau kebutuhan C, N, dan P. Itu 110 banding 1. Itu P organik. P yang terikat pada bahan-bahan organik. Kemudian kalau P anorganik itu tadi ya, ada mineral tanah apatit itu dalam bentuk Ca3 PO4 2 kali. Nah, ini fosfor dalam larutan tanah itu ketersediaannya rendah ya, hanya 0,05 sampai 0,2 ppm. Padahal tadi fosfat itu termasuk unsur hara makro ya, dalam persen tadi ya. Berapa tadi kebutuhannya itu untuk P. Nah, ini P itu 0,5%. Ini kalau di ppm kan berarti 5.000 ppm ya. Sementara di dalam tanah tadi P organiknya itu hanya sekitar 0,05 sampai 0,2 ppm, sangat rendah ya. Sehingga tadi harus diupayakan, harus ditambahkan lewat pemupukan. Sehingga kenapa memupuk itu biasanya NPK ya karena itu ya. P itu larutannya rendah dalam tanah. Kalau N itu tadi mudah tercuci. Padahal kebutuhannya itu sangat tinggi. Demikian pula untuk K itu juga seperti itu. K itu banyak dibutuhkan untuk pengaturan osmoregulasi. Ya, ini P dalam tanah berasal dari bahan organik, ya pupuk kandang, sisa tanaman, pupuk buatan, ya, sumbernya itu bisa ini dari TSP, macam-macam ya. Kemudian ini bentuk yang dapat diabsorpsi. Itu bisa berupa ortofosfat primer H2PO4 min atau HPO4 2 min, ortofosfat sekunder. Ini fungsinya ya. Nah, ini fungsi P itu sangat penting ya, terutama untuk mendukung pembentukan dan pertumbuhan bunga buah biji ya, untuk pembentukan organ reproduktif, mempercepat pematangan,
ya, memperkuat batang, ini pembelahan sel, ini terkaitnya ini dengan P sebagai penyusun DNA atau RNA. Ya. Sehingga kenapa kalau kita ingin tanamannya itu bisa bereproduksi dengan cepat, itu pemupukannya itu pakai NPK, tapi NPK yang imbangan P-nya itu tinggi. Ya. Jadi misalnya 10, 20, 10. Gitu. Sebaliknya kalau untuk mendukung pertumbuhan fase vegetatifnya, ya N-nya itu yang tinggi. Ya. Setidaknya sama. Ya. Jadi pakai yang 10, 10, 10 gitu. Itu menyesuaikan fungsi, ya, fungsi dari unsur haranya. Sebab-sebab kekurangan P itu ya, jumlah P dalam tanah sedikit, bagian besar terdapat dalam bentuk yang tidak dapat diambil tanaman, terjadi pengikatan atau veksasi AL dan CA tadi ya. Ada tanah yang salin, tanah basah ya. Nah, ini gejala umum dari kekurangan P itu biasanya warnanya itu menjadi ungu, kecoklatan, ungu coklat. Ya. Ini, daunnya terlihat ungu seperti itu. Nah, ini untuk daur fosfor. Ya. Daur fosfor itu saya kira lebih sederhana dibandingkan dengan daur N dan daur S. Karena fosfor itu tidak ada dalam bentuk gas. Jadi daurnya terjadi ya di dalam tanah saja. Jadi antara tanah kemudian dengan tanamannya, dengan mikroorganismenya. Ya. Jadi ini ketika ada bahan organik ya mengandung P itu ketika mineralisasi, terjadi mineralisasi, ini akan membentuk ion fosfat di dalam tanah yang selanjutnya akan diserap oleh tanaman atau dia akan mengalami leaching ya terbawa oleh aliran air ya menuju ke perairan ya. Di perairan itu bisa jadi mengalami sedimentasi ya pengendapan, kemudian ketika ini tanahnya terbuka ini akan bisa terangkat ya, terangkat naik ya, terangkat naik dan akan bisa diabsorpsi oleh tanamannya. Jadi di sini sumber utama untuk fosfor itu tidak ada yang dari gas ya, dari batuan ya, yang mengalami weathering ya, mengalami pelapukan batuan ya, mengalami mineralisasi batuan atau bisa dari bahan organik, bisa dari tanaman ya, atau dari ion-ion di dalam tanah. Dari inputnya itu berasal dari pelapukan batuan, pelapukan bahan organik, outputnya itu diveksasi tadi ya, diveksasi, diikat oleh partikel-partikel tanah atau mengalami pelinggian. Ini metabolismenya, ya. Ini keterikatan fosfat ya, dalam siklus Calvin ya. Siklus Calvin itu siklus apa? Nih. Siklus Calvin itu siklus ini veksasi karbon dioksida. Ya, jadi ini melibatkan banyak fosfat ya, ini sebagai penyusun ini fruktosa 6 fosfat, kemudian ini ada E4P, kemudian ada
P, E, P. Ya, ini yang PP ini artinya menunjukkan bahwa fosfat itu terlibat dalam berbagai tahapan reaksi-reaksi metabolisme di dalam tanaman. Tuh. Oh, kita sampai jam berapa? 11.40 ya? 11.50, Bu. Oh iya, 11.50 ya. Oke. Nah, kemudian kalium. Kalium tadi juga sudah saya sampaikan ya. Jadi kalium itu ini sebagai sumbernya. Ini kalau pada tanah, itu pada mineral primer tanah ya. Jadi terikat pada feldspar ya. Feldspar, pada mika, lempung ilit, vermiculit. Kalau pada pupuk itu biasanya lewat pemumpukan dengan KCl atau KNO3 ya. Nah, ini diserap tanaman dalam bentuk K+ kation. Kemudian ketersediaannya di dalam tanah itu bisa berkurang ya, karena diserap oleh tanaman atau mengalami pencucian. Nah, ketersediaan K di dalam tanah itu ada 3 bentuk ketersediaan, yaitu K yang relatif tidak tersedia atau unavailable di tanah itu cukup tinggi, 90 sampai 98%. Itu yang terikat pada mineral-mineral tanah. Itu unavailable, tidak bisa diserap. Kemudian slowly available, itu bisa diserap 1 sampai 10%. Itu yang terikat pada interlayer clay oleh mineral lempung ilit. Ya. Kalau ini tadi diserap pada mineral primer, ya. Mineral primer. Kalau ini itu pada mineral lempung. Itu masih bisa diserap, tetapi dengan kecepatan yang rendah. Kemudian ada yang readily available. Ya. Ini K pada kation yang dapat dipertukarkan atau diserap oleh koloid lempung atau humus ya. Dan K pada larutan tanah yang terlarut ya. Yang terlarut di dalam tanah dan yang tidak diikat secara kuat. Itu yang bisa dipertukarkan, dengan ion-ion yang terdapat pada permukaan akar, yaitu readily. Jadi ada yang unavailable, ada yang slowly, kemudian ada yang readily available. Fungsinya itu penting pada pembentukan pati, mengaktifkan enzim, pembukaan stoma. Nah, ini jadi di sini K itu yang membedakan dengan N dan P. Ini K ini tidak menyusun secara struktural tubuh dari tumbuhan, tetapi berperan dalam proses-proses fisiologis. Jadi misalnya ini pembentukan hati, karena ternyata K ini mempunyai peran penting dalam mendukung meningkatkan transportasi karbohidrat dari proses fotosintesis ya, sehingga bisa meningkatkan sintesis patinya. Mengaktifkan enzim ya, sebagai aktivator enzim. Kemudian K itu juga dikenal penting dalam membuka menutupnya stoma ya. Membuka menutupnya stoma. Jadi ini mengatur turgor sel penutup.
Ada yang masih ingat proses membuka menutupnya stoma? Nah, ini ion yang terlibat dalam membuka menutupnya stoma itu adalah kalium ini. Kalium. Jadi ketika kaliumnya itu tinggi pada sel penutup stomanya, maka ini akan menurunkan potensi osmotik atau potensi airnya rendah, sehingga akan memacu aliran air masuk ke sel stomanya, sehingga stomanya itu menjadi membuka. Ya. Kemudian sebaliknya untuk penutupan stomanya. Ya. Kemudian juga penting dalam fisiologi tanaman ya tadi ya proses transportasi sel itu, proses metabolik sel ya, karena terlibat dalam aktivasi enzim. Kemudian mempertinggi daya tahan terhadap kekeringan. Jadi ketika K-nya tinggi, dia akan mengikat dengan kuat air, ya, sehingga tanaman itu menjadi tahan terhadap kekeringan. Kemudian juga penting dalam perkembangan akar. Kekurangan K ini juga merupakan mobile, jadi yang terlihat tanda defisiensinya juga pada daun-daun yang tua. Ya. Jadi ini sama-sama sebenarnya kekurangan K ini pada daun yang tua, tetapi ini gejalanya itu pada pinggiran daun ya. Pinggiran daun itu mengalami pencoklatan ini ya. Jadi pencoklatan ini ya artinya dia ini mengalami kerusakan pigmen hijau juga ya. Gitu. Kemudian ini kalsium. Ada yang tahu kalsium penting untuk apa? Kalsium penting untuk apa kalsium? Penyusunan dinding sel, Bu. Ya, betul. Jadi kan ada kalsium pektat itu ya, ada kalsium pektat. Jadi memperkuat dinding sel. Ya, memperkuat dinding sel sehingga ketika tanaman kekurangan kalsium biasanya dinding selnya lemah. Ya, tanaman itu akan mudah roboh. Ini bentuk terserapnya Ca, ya, Ca2+. Nah, ini tidak mobile. Nah, kalau ini tidak mobile. Penyusun dinding sel, pembelahan sel, perpanjangan sel. Nah, ini karena tadi termasuk unsur yang tidak mobile, ketika kekurangan kalsium, maka ujung daunnya yang terlihat terdeteksi terlebih dahulu ya, jadi menjadi coklat pada ujung daunnya karena tidak mobile. Jadi yang unsur hara yang sudah tersimpan pada daun-daun yang telah tua itu tidak dipindahkan ke yang muda, sehingga yang muda tetap yang kekurangan, sehingga tanda defisiensinya itu terlihat pada ujung daun dan terkulai ya, terkulai karena tidak kuat, tidak didukung oleh apa itu Ca pektat yang tinggi ya, jadi terkulai, kemudian daun yang muda itu menjadi coklat. Kemudian masih ada magnesium ya. Magnesium untuk apa magnesium? Tadi magnesium tadi bersama dengan N menyusun apa? Klorofil. Protein. Klorofil protein.
Ya, menyusun klorofil. Sehingga nanti kekurangannya itu juga akan terjadi klorosis. Ya. Nah, di sini pemupukan K yang tinggi itu bisa menyebabkan kekurangan Mg. Ya. Sifatnya mobile di dalam tanaman. Jadi ini pemupukan satu unsur hara itu bisa menyebabkan kekurangan unsur hara yang lain. Karena di sini antar unsur hara itu bisa menyebabkan namanya adanya interaksi antar ion. Ya. Jadi saling berinteraksi. Nah, hasil interaksi itu bisa sinergis ya, dari pemupukan unsur yang satu mematu unsur hara yang lain, tapi sebaliknya ada yang antagonis. Ya. Dari pemupukan unsur yang satu bisa menghambat penyerapan unsur yang lain. Seperti ini, ya, pemupukan K yang tinggi itu bisa menyebabkan kekurangan unsur Mg. Ya, itu. Jadi ada kompetisi, ya, kompetisi untuk mendapatkan transporter, ya, transporter untuk masuknya unsur-unsur hara ini. Gitu. Permisi Bu Endah, izin masuk. Ya. Izin mengingatkan Bu, untuk waktu perkuliahannya kan tinggal 13 menit. Mungkin ya, bisa. Ya, oke. Ini setelah MG ini ya. Nanti dibaca sendiri. Ini tadi saya kira juga sudah kekurangan unsur Mg itu karena ini merupakan penyusun klorofil ya. Ini juga akan menyebabkan klorosis ya. Jadi sebenarnya defisiensi tanaman itu bisa jadi sama klorosis ya. Cuman berbeda-beda. Klorosisnya di mana gitu ya. Jadi kalau ini kekurangan Mg itu sama-sama klorosis. Tapi ini yang klorosis itu bukan merata, bukan di seluruh daunnya, tapi di sini hanya pada helaian saja. Pada tulang-tulang daunnya tetap hijau gitu. Jadi meskipun sama-sama klorosis, tapi masing-masing defisiensi itu mempunyai spesifikasi sendiri. Baik, ini masih ada belerang, nanti dibaca-baca sendiri ya. Nah, ini tinggal belerang, nanti dibaca sendiri. Kalau belerang itu fungsinya untuk apa kalau belerang? Belerang itu lebih ke penyusunan asam amino S ya. Nah, kalau belerang itu ada dalam bentuk gas ya. Dan ini ketika konsentrasinya tinggi itu tentu akan beracun. Ya, yang asam amino S itu biasanya untuk ini, untuk menentukan bau ya, bau dari suatu produk. Jadi misalnya pada kelompok umbi bawang itu ya, bawang merah, bawang putih itu kan punya bau khas itu ya. Nah, itu karena ada sulfur ini yang menyusun asam amino S. Jadi ada sistein, ada sistin, ada metionin ya, itu yang menentukan bau ya, menentukan bau volatil khas pada umbian. Ini nanti dibaca sendiri. Tinggal fungsi. Dibaca sendiri. Saya coba absen ya. Kalau ada yang mau didiskusikan sambil absen. Dari Ibu Endang sudah ada tugas? Presentasi, Bu. Ya. Nanti Bu Endang juga ada ya, nanti
Nanti kita bikin kelompok. Ada berapa kelompok kemarin? Kemarin tuh kalau nggak salah harusnya ada 6 baru 3 yang tampil Ibu. Jadi yang Oh gitu. sisanya salah UAS gitu nggih. Oh ya udah, ya nanti melanjutkan itu aja nggak apa-apa. Nanti saya lihat topiknya apa ya. Ini saya share ya. Ya, silahkan absen dulu. Yang terkendala silakan. Suci. Bisa absen enggak, Mbak? Ihwan ada enggak Ihwan? Yang belum bisa absen siapa? Suci ada enggak Suci? Suci sama Ihwan yang belum. Permisi Ibu, Suci Divia hadir Bu. Oke, sudah lengkap ya, sudah lengkap. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri kuliah hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.